Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pemas merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Kesekretariatan. Jadi pada video kali ini saya diminta untuk menjelaskan tentang struktur pasar, di mana materi struktur pasar ini merupakan mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang dibimbing oleh Ibu dosen, Ibu Desi Apriani, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Jadi adapun cakupan materi yang bakal saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, yang pertama itu mengenai definisi struktur pasar, selanjutnya jenis-jenis struktur pasar, di mana terdapat dua jenis pasar, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, selanjutnya peran pasar terhadap perekonomian, dan juga peran pemerintah dalam menentukan harga. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui tentang jenis-jenis struktur pasar, kita harus mengetahui dulu tentang definisi struktur pasar. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa struktur pasar adalah sebuah informasi yang membahas tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui suatu kondisi di pasar tersebut. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur pasar. Jadi perlu teman-teman ketahui yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa struktur pasar itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna dan juga pasar persaingan tidak sempurna. Jadi di pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi 4 kelompok, yang yakni ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar monopolistik, dan pasar monopsoni. Yang pertama kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pasar persaingan sempurna adalah salah satu jenis struktur pasar yang mana produsen dan juga konsumennya itu sama banyaknya, dan proses interaksi di dalam pasar tersebut berjalin dengan baik. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa pasar persaingan sempurna ini contohnya seperti pasar perusahaan beras, pasar penjual sayur, penjual buah, dan penjual lain-lainnya. Selanjutnya merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan tidak sempurna ini berbalik arah dengan pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan tidak sempurna ini lebih didominasi oleh satu kelompok, di mana kelompok tersebut lebih menguasai suatu pasar tersebut dan juga tentang pendapatan yang lebih rendah daripada pasar persaingan sempurna. Seperti contoh, yang pertama ada pasar monopoli. Perlu teman-teman ketahui bahwa pasar monopoli ini merupakan jenis struktur pasar di mana produsen atau perusahaannya itu lebih menguasai tentang keadaan pasar tersebut. Jadi tidak ada perusahaan lain untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, atau lebih sulit untuk masuk ke pasar tersebut karena lingkup pasar tersebut lebih dikuasai oleh satu perusahaan saja. Seperti contoh pada PT PLN, ada PT PDAM, dan juga PT KAI. Mereka lebih menguasai tentang perusahaan mereka dan perusahaan lain lebih sulit untuk masuk kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang memproduksi barang yang sama tetapi dengan ciri khas yang berbeda. Seperti kita lihat ada pasar 26 ilir yang ada di Palembang, di mana mereka menjual jenis produk yang sama yakni pempek tetapi dengan jenis yang berbeda atau dengan ciri yang berbeda, seperti pada bahan baku ataupun hasil daripada pempek tersebut yang mereka hasilkan lebih berbeda daripada produsen-produsen yang lain. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli adalah salah satu jenis struktur pasar yang mana komoditasnya dikuasai oleh beberapa perusahaan atau beberapa konsumen. Seperti contoh ada perusahaan pabrik HP dan juga perusahaan mie instan. Terakhir ada pasar monopsoni. Jadi pasar monopsoni ini merupakan salah satu jenis struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual dan konsumen atau pembelinya itu terdiri dari satu saja. Seperti contoh kerjasama antara petani beras dengan penjual beras. Petani beras hanya menjual pada satu konsumen saja, tetapi konsumen biasanya lebih menawarkan harga tersebut lebih rendah, sehingga pendapatan dari sang petani relatif rendah, maka untuk persaingannya menjadi lebih tidak sempurna.
Ini saya akan menjelaskan tentang peran pasar terhadap perekonomian terbagi menjadi ketiga aspek. Yang pertama ada dalam bidang produksi, dalam bidang distribusi, dan dalam bidang konsumsi. Yang pertama dalam bidang produksi, di mana proses ini ditujukan kepada para konsumen atau pada pembeli untuk agar kebutuhannya terpenuhi. Selanjutnya di dalam bidang distribusi, di mana dalam bidang distribusi ini merupakan proses penyaluran barang dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya ada dalam bidang konsumsi, di mana dalam bidang konsumsi ini merupakan proses pengurangan ataupun pengkonsumsian atau pengurangan terhadap barang-barang yang telah mereka konsumsi. Selanjutnya, barang tersebut berfungsi sebagai kepuasan terhadap para konsumen atau para pembeli ini. Dan selanjutnya yaitu peran pemerintah terhadap menentukan harga di dalam pasar. Yang pertama itu ada secara langsung, di mana bagaimana sih pemerintah menetapkan sebuah harga itu? Seperti menetapkan sebuah harga listrik, harga BBM, dan juga harga pada air minum. Selanjutnya itu ada harga minimum dan juga harga maksimum. Dan yang terakhir yaitu ada operasi pasar. Dan secara tidak langsung juga bagian daripada dari peran pemerintah tadi, ada kebijakan produksi, ada kebijakan moneter, dan kebijakan subsidi. Yang pertama yaitu ada kebijakan produksi, di mana kebijakan produksi ini merupakan peran pemerintah yaitu mengendalikan jumlah produk yang mereka produksi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini merupakan bentuk proses pengendalian peredaran uang. Dan yang terakhir ada kebijakan subsidi, di mana kebijakan subsidi ini adalah berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat, entah itu berupa bantuan logistik maupun bantuan lainnya. Baiklah, itulah dia video singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang keliru ataupun kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.